Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga yang hadir pada pembelajaran kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kita pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang mengkreasi naskah drama. Pembahasan materinya yaitu tentang unsur dalam naskah drama dan penulisan naskah drama. Nah, untuk penulisan naskah drama ini nanti akan saya bagikan saja materinya di Google Form ya. Oke, lanjut ke unsur dalam naskah drama. Ya, ketika kita akan mengkreasi atau menciptakan naskah drama atau lakon, tentunya kita akan mengingat bahwa naskah drama harus dibangun oleh beberapa unsur. Salah satunya yaitu pertama adalah tema, karena tema merupakan sesuatu yang menjadi dasar cerita atau ide gagasan atau ide pokok dalam sebuah cerita. Tema ini sesuatu yang menjiwai cerita atau menjadi pokok masalah dalam cerita. Nah, apabila kamu akan membuat sebuah naskah drama, maka pandai-pandailah kamu untuk menentukan tema yang menarik untuk dijadikan sebuah pertunjukan. Unsur yang kedua yaitu tentang amanat ya. Karena amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Amanat juga merupakan pandangan atau pendapat pengarang tentang sikap dalam menghadapi masalah tertentu. Ya, contohnya kalau kalian menonton sebuah perfilman atau film yang kalian suka, apa sih yang membuat kalian tertarik menonton film tersebut selain aktornya? Yaitu ada amanat atau pesan yang bisa kita petik atau bisa kita jadikan pembelajaran hidup dari film yang telah kita saksikan. Itu biasanya ada pesan atau makna tertentu yang akan disampaikan kepada penontonnya. Kemudian ada tokoh atau penokohan. Merupakan pelaku yang memerankan drama. Ya, pengarang menggambarkan karakter setiap tokoh atau disebut juga dengan perwatakan. Perwatakan dapat ditulis secara eksplisit ataupun implisit atau tersirat dari dialog yang dilakukan oleh para tokoh. Ya, atau disebutnya sebagai aktor ya. Kemudian latar atau setting. Nah, latar atau setting ini merupakan penggambaran suatu tempat, bisa juga waktu, dan juga suasana peristiwa yang terjadi. Ya, oke. Kemudian, latar dapat diketahui melalui kostum, dekorasi, atau tata lampu dalam pementasan drama. Catatan tentang latar biasanya sudah diletakkan di bawah judul atau di atas dialog dalam naskah drama itu sendiri. Ya, intinya latar itu berkaitan dengan tempat, waktu, dan juga suasana dalam sebuah cerita di naskah drama. Kemudian, alur atau plot. Nah, alur ini merupakan rangkaian peristiwa yang menjalin sebuah cerita. Ya, oke. Ada berbagai macam atau ada bermacam-macam jenis alur ya, antara lain alur maju, alur mundur, dan alur gabungan ya. Kalau alur maju itu berarti cerita yang disajikan atau cerita yang ditampilkan itu berkaitan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Sedangkan alur mundur ceritanya itu lebih banyak menceritakan masa lalu dari si tokoh utama itu sendiri. Oke, kemudian alur juga memiliki tahapan-tahapan seperti gambar yang berikut ini akan saya tampilkan ya. Ya, ini disebutnya sebagai piramida Freytag, yang mana ini menggambarkan alur dari sebuah plot dalam sebuah pertunjukan drama ya, dimulai dari exposition, rising action, klimaks, falling action, dan denouement ya. Maksud dari exposition itu adalah tahapan pengenalan ya. Jadi pada tahapan ini
eh, diperkenalkan tokoh, ya, terutama tokoh utama sebagai langkah awal untuk mengungkapkan masalah dalam cerita. Ya, biasanya di exposition ini perkenalan dari tokoh-tokoh yang hadir atau yang ikut berperan dalam sebuah drama. Kemudian rising action disebut juga sebagai konflik. Pada tahap ini, pelaku mulai terlibat konflik atau permasalahan. Permasalahannya bisa terjadi dengan diri tokoh utamanya sendiri atau dengan lawan mainnya gitu. Kemudian klimaks ya. Yang paling atas ini adalah klimaks atau disebut juga sebagai puncak dari permasalahannya. Oke, tahapan ini merupakan puncak cerita atau puncak dari permasalahan atau ketegangan. Kemudian falling action atau disebut juga sebagai peleraian. Pada tahap ini juga pada tahap ini permasalahan mengalami proses penyelesaian, ya, atau puncak masalahnya sudah lewat gitu dan sudah bisa jadi sudah menemukan jalan keluar. Dan yang terakhir adalah denouement ya, atau penyelesaian. Nah, pada bagian ini permasalahan selesai atau bisa dikatakan akhir dari cerita drama itu sendiri. Apakah penulisnya membuat drama tersebut menjadi happy ending atau berakhir bahagia atau berakhir dengan kesedihan atau musibah gitu. Kemudian kita lanjut ke dialog. Nah, dialog ini merupakan percakapan yang terjadi dalam sebuah pementasan drama, ya. Oke. Dialog ini dipentaskan dengan gerak dan akting di hadapan penonton. Unsur dialog ini menjadi ciri khas drama dibandingkan bentuk karya sastra lainnya, yaitu seperti puisi ataupun prosa ya. Selain hal yang telah disebutkan tadi, kita juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini dalam penulisan naskah drama. Yang pertama ya, kalimat yang digunakan harus komunikatif dan efektif. Kemudian, dialog harus ditulis dengan ragam bahasa yang tepat sesuai dengan siapa yang berbicara, tempat pembicaraan itu berlangsung, dan masalah yang sedang dibicarakan. Kemudian, harus dibedakan dengan jelas antara prolog, epilog, dan dialog karena prolog itu merupakan kata pendahuluan dari lakon drama. Prolog sering berisi sinopsis lakon, perkenalan tokoh-tokoh, dan pemerannya, serta konflik-konflik yang akan terjadi di panggung. Kemudian epilog. Nah, epilog ini merupakan kata penutup yang mengakhiri pementasan. Epilog berisi simpulan atau ajaran yang diambil dari tontonan drama yang baru disajikan. Kemudian, dialog. Sedangkan dialog itu tadi sudah dijelaskan. Dialog merupakan percakapan para pemain di dalam pementasan drama. Dan yang terakhir ada monolog. Monolog ini merupakan percakapan seorang pemain dengan dirinya sendiri. Jadi dia memainkan sebuah peran. Dia memainkan beberapa tokoh dalam pemeranannya itu yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Begitu juga dengan petunjuk teknis pementasan drama. Pertunjukan teknis ini berisi keterangan gerak pelaku, ekspresi pelaku, nada pengucapan dialog, ataupun keterangan keadaan panggung. Ya, cukup mungkin ya anak-anakku sekalian, karena waktunya memang sangat terbatas. Saya akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa materinya dicatat ya untuk menambah wawasan kalian. Kemudian agar channel ini semakin berkembang, saya minta ke kalian untuk mengklik tombol like dan juga subscribe-nya. Terima kasih.
Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.